Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar ukuran penyebaran data. Sebelum nonton video ini, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Sebelum kita masuk ke ukuran penyebaran data, mari kita mengingat tentang nilai mutlak dan juga bentuk akar. Oke, nilai mutlak itu dia selalu bernilai positif. Jadi misal ada contoh 6 dikurangi 4. 6 dikurangi 4 yaitu adalah 2. Jadi nilai mutlak dari 2 tetap 2. Jadi karena dia positif tetap 2. Oke, selanjutnya nilai mutlak dari 3 dikurangi 8. 3 dikurangi 8 yaitu negatif 5. Jadi nilai mutlak dari negatif 5 adalah 5. Terakhir, nilai mutlak dari 5 dikurangi 12. 5 dikurangi 12 yaitu adalah negatif 7. Berarti nilai mutlak dari negatif 7 yaitu 7. Jadi walaupun hasilnya negatif, kalau dia dimutlakkan berarti menjadi positif. Misalnya ini nilai mutlak dari negatif 5 yaitu 5. Nilai mutlak dari negatif 7 yaitu 7. Seperti itu. Oke, kita lanjut untuk bentuk akar. Di sini ada contoh akar 8. Oke. Akar 8 itu kita cari 8 itu dari berapa dikali berapa. Nah, 8 itu yang salah satu harus bisa diakar. Jadi di sini 8 itu adalah akar dari 4 dikali 2. Seperti itu. 4 itu kan bisa diakar. Nah, lebih mudahnya kita pisahkan saja, berarti ini akar 4 dikali akar 2. Akar dari 4 yaitu 2. Akar 2 bisa enggak? Oke. Akar 2 tidak bisa diakar, berarti dia tetap akar 2. Jadi akar dari 8 yaitu 2 akar 2. Bisa dengan cara lain, yaitu dengan menggunakan pohon faktor. Nah, nanti terserah mana yang dirasa mudah untuk mengerjakan. Sekarang dengan pohon faktor 8. Oke. Di pohon faktor 8 dibagi 2 yaitu 4. 2 dibagi 2 yaitu 4 dibagi 2 yaitu 2 ya. Jadi 2-nya di sini ada 3. Namanya akar berarti dia itu berpasangan. Jadi berapa kali berapa. Nah, di sini 2 yang ini punya pasangan gitu. Berarti 2 ini kita jadikan 1. Nah, tulis salah satu saja. 2. 2 yang sini tidak mempunyai pasangan, berarti kita rumahkan. Kita kasih akar. Kalau dia tidak punya pasangan berarti kita kasih akar gitu. Jadi 8 adalah akar dari 8 adalah 2 akar 2. Seperti itu. Selanjutnya, nah sekarang bentuk pecahan. Akar dari 18/5. Oke, lebih enaknya kita pisah seperti tadi ya. Berarti ini bisa jadi akar 18 dibagi akar 5. Oke, kita cari akar 18 sekarang. Akar 18 itu berapa? Berapa dikali berapa 18 itu? 18 itu 9 dikali 2. Yang salah satu bisa diakar. Berarti akar 18 itu dari akar 9 dikali 2. Oke. Biar enak kita pisah akar 9 dikali akar 2. Nah, akar 9 itu berapa? Oh, 3. Berarti 3 akar 2. Nah, seperti itu. Berarti akar 18 adalah 3 akar 2. Kita tulis di sebelah sini. 3 akar 2 per. Nah, sekarang akar 5. Akar 5 itu berapa? Bisa nggak dipisah berapa kali berapa? Nah, tidak bisa karena 5 itu udah sederhana, berarti tetap kita tulis akar 5. Nah, seperti itu. Karena di sini pecahannya masih bentuk akar, yaitu akar 5, pecahan itu yang di bawah. Penyebutnya masih bentuk akar, maka kita rasionalkan. Karena penyebutnya adalah akar 5, berarti kita rasionalkan semuanya dikali akar 5 per akar 5. Oke. 3 akar 2 dikali akar 5 yaitu
3 akar 10 per akar 5 dikali akar 5 yaitu akar 25. Akar 25 itu berapa? 5. Jadi kalau ada yang sama akar 5 dikali akar 5, oh 5. Akar 3 dikali akar 3, oh 3. Seperti itu. Jadi hasil dari akar 18 per 5 yaitu 3 per 5 akar 10. Seperti itu. Jangan lupa kalau penyebutnya masih bentuk akar harus dirasionalkan. Sekarang kita coba untuk masuk ke ukuran penyebaran data, yaitu yang pertama adalah jangkauan antar kuartil. Masih ingat tentang kuartil? Ada Q1, Q2, dan Q3. Jangkauan antar kuartil atau jangkauan kuartil, nah ini sama ya, bisa jangkauan antar kuartil, bisa jangkauan kuartil. Merupakan selisih antara nilai kuartil atas dan kuartil bawah. Selisih, namanya selisih berarti dikurangi. Kuartil atas yaitu adalah Q3, kuartil bawah yaitu Q1. Kalau selisih berarti dikurangi. Dengan lambang JK, jangkauan kuartil, berarti rumusnya adalah Q3 dikurangi Q1. Oke, selanjutnya untuk simpangan kuartil. Nah, simpangan kuartil disebut juga dengan jangkauan semi interkuartil. Jadi jangan bingung ketika ada tentukan simpangan kuartil atau juga tentukan jangkauan semi interkuartil, itu sama gitu ya, yaitu setengah dari jangkauan kuartil. Nah, jadi setengahnya dari Q3 dikurangi Q1. Jadi setengah dari Q3 dikurangi Q1. Simpangan kuartil lambangnya adalah QD. Biasanya seperti itu. Oke, kita ke contoh. Contoh soalnya seperti berikut. Ada angka-angka 28, 30, 30, 41 sampai 65. Nah, kalau data itu belum urut, kita harus mengurutkan. Tapi di sini data kita sudah urut ya. 28, 30, 30, 41, 48, 49, 51, 51, 56, 58, 61, 62, 64, 65. Nah, di sini datanya sudah urut. Sehingga kita langsung saja sebelum mencari jangkauan kuartil atau simpangan kuartil, kita mencari letak Q1, Q2, dan Q3 terlebih dahulu. Langkah awal kita mencari Q2, tengah-tengahnya, mediannya terlebih dahulu. Di sini ada berapa data? Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 14 data, berarti tengah-tengahnya di 14 bagi 2, 7, berarti 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berarti tengah-tengahnya karena data ini genap jumlahnya, berarti tengah-tengahnya di tengah-tengah sini. Nah, berarti inilah Q2-nya. Di sini Q2 karena ada 2, 51 dan 51, berarti harus kita tambahkan, kita bagi 2. Berarti 51 ditambah 51 dibagi 2. Jadi berapa? Ya, 102 dibagi 2 adalah 51. Berarti Q2-nya adalah 51. Oke, sekarang kita menentukan Q1. Nah, Q1 itu berarti dari 28 ini sampai 51. 51 ini masih dipakai karena Q2 itu ada di tengah-tengah sini ya. Jadi 51 yang ini masih dipakai. Jadi dari 28 sampai 51, tengah-tengahnya mana? Oke, tengah-tengahnya di sini berarti yang bisa kita lihat yang 41 ya. Di sini ada 3, di sini juga ada 3. 1, 2, 3. Berarti tengah-tengahnya adalah 41. Nah, inilah disebut Q1. Jadi Q1-nya adalah 41. Terakhir untuk Q3. Nah, Q3 dari mana? Tengah-tengahnya dari 51 sini sampai 65. Tengah-tengah dari 51 sampai 65 adalah ya 61. Bisa kita lihat ya di situ tengah-tengahnya. Di sini ada 3 angka, di sebelah kiri dan sebelah kanan juga ada 3 angka. 62, 66. Nah, berarti Q3-nya di 61. Sekarang kita akan mencari jangkauan kuartil atau JK. Ya, jangkauan kuartil tadi
Q3 dikurangi Q1. Oke, di situ kita dapatkan Q3-nya berapa? Q3-nya adalah 61 dikurangi Q1, Q1-nya 41. Q3 dikurangi Q1 berarti 61 dikurangi 41 yaitu 20. Nah, seperti itu. Lanjut untuk simpangan kuartil. Nah, berarti kalau simpangan kuartil yaitu lambangnya Qd ya. Simpangan kuartil itu setengah dari Q3 dikurangi Q1. Berarti setengahnya dari Q3 dikurangi Q1 tadi berapa? 20. Berarti setengah dari 20 yaitu adalah 10. Nah, seperti itu. Jadi jangkauan kuartilnya adalah 20 dan juga simpangan kuartilnya adalah 10. Oke, biasanya data tunggal ya. Oke, lanjut. Simpangan rata-rata. Nah, simpangan rata-rata lambangnya adalah SR dengan rumus 1/n. 1/n. Untuk n-nya adalah apa? Banyaknya data. Jadi 1/n di sini adalah banyaknya data. Dan di sini sebagai banyak data. Nah, untuk XI di sini adalah datanya. Dan terakhir X bar ini adalah nilai rata-rata. Jadi langkah awal kalau kita mencari simpangan rata-rata adalah mencari nilai rata-rata data tersebut gitu. Oke, sebelum kita ke contoh, kita lanjutkan dulu ke materi. Selanjutnya setelah ada simpangan rata-rata yaitu varian dan simpangan baku. Varian itu nanti disebut juga dengan ragam, gitu ya. Varian itu disebut juga dengan ragam. Oke. Lambang dari varian itu adalah S kuadrat. Ya, jadi lambang varian itu adalah S kuadrat, ada kuadratnya, jangan lupa. Rumusnya hampir sama kayak tadi. 1/n, ada 1/n-nya. N itu adalah banyak data. XI masih sama, di sini adalah datanya dan juga X bar adalah rata-rata. Kalau untuk simpangan rata-rata tadi dia nilainya mutlak kan, di sini mutlak. Kalau untuk varian itu ada kuadratnya, dikuadratkan seperti itu. Oke, varian itu adalah S kuadrat. Sekarang kalau simpangan baku itu disebut juga dengan standar deviasi. Jadi kalau habis ada soal tentukan standar deviasi, oh berarti itu tuh simpangan baku, sama aja. Nah, simpangan baku itu adalah akar dari varian. Jadi kalau ditanya simpangan baku, kalian harus tahu variannya. Jadi kalian harus mencari variannya terlebih dahulu. Setelah itu baru di akar, seperti itu. Jadi lambangnya simpangan baku adalah S gitu ya. SS berarti kan sama dengan akar dari S kuadrat. Oke, supaya lebih mudah membayangkan kita ke contoh soal. Oke, di sini diberikan data 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Tentukan simpangan rata-rata, varian, dan simpangan baku. Nah, sebelum kita menjawab simpangan rata-rata, varian, dan simpangan baku, langkah awal yang kita lakukan adalah mencari nilai rata-rata. Oke. Mencari nilai rata-rata di sini berarti langkah awal adalah kita jumlahkan semua. Berarti 2 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 6 tambah 7 tambah 8 ditambah 10 dibagi banyaknya data. 2 sampai 10 ini berarti ada 7 data. Berarti dibagi 7. 2 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 10 hasilnya adalah 42. Berarti 42 dibagi 7 yaitu adalah 6. Nah, seperti itu. Oke, setelah kita ketahui rata-ratanya di sini adalah 6, langkah selanjutnya kita mencari simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata di sini rumusnya adalah 1/n gitu dikalikan jumlahan dari nilai mutlak
XI dikali X bar atau nilai rata-rata. Nah, jadi harga mutlak dari XI. X itu adalah datanya, jadi angka 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 ini adalah XI-nya. Oke, biar lebih mudah lanjut kita SR, simpangan rata-rata sama dengan. Nah, jumlahan dari XI itu adalah data. Berarti data yang pertama adalah 2 ini. Berarti 2 dikurangi, nah, dikurangi nilai rata-rata X bar 6, berarti 2 dikurangi 6 ditambah, lanjut berarti 4 dikurangi 6 ditambah, lanjut lagi 5 dikurangi 6 ditambah 6 dikurangi 6 ditambah, setelah 6 berarti 7 dikurangi 6 ditambah, berarti ini 8 dikurangi 6 terakhir ditambah data terakhir yaitu 10, berarti 10, harga mutlak dari 10 dikurangi 6. Jadi pengurangnya adalah 6 terus karena nilai rata-rata. Oke. Dibagi N. Nah, tadi kan 1/N itu sama aja dibagi dengan N itu adalah banyaknya data. Tadi banyaknya data 2, 4 ini sampai 10 ini ada 7. Oke. Seperti itu. Oke, kita hitung satu persatu. Harga mutlak, berarti langsung aja ya. 2 dikurangi 6 yaitu adalah negatif 4. Negatif 4 kalau dimutlakan jadi positif 4. Nah, ditambah 4 dikurangi 6 adalah negatif 2. Berarti karena harga mutlak berarti tetap positif 2. Ditambah 5 dikurangi 6 yaitu adalah negatif 1. Karena nilai mutlak berarti jadi positif 1. Ditambah 6 dikurangi 6 adalah 0. Berarti tetap 0. Ditambah 7 kurangi 6 adalah 1. Oke, sudah positif. Ditambah 8 dikurangi 6 adalah 2. Oke, sudah positif. Ditambah yang terakhir 10 dikurangi 6 adalah 4. Oke, dibagi banyaknya data ada 7. Oke. Kita jumlahkan 4 ditambah 2, 6, 6 tambah 1, 7, 7 tambah 1, 8, 8 tambah 2 adalah 10, 10 ditambah 4 adalah 14. Dibagi 7. 14 dibagi 7 adalah 2. Nah, berarti simpangan rata-ratanya adalah 2. Seperti itu. Oke, jadi nilai mutlak itu ya. Jadi sigma itu adalah ditambahkan semuanya data-datanya. Oke, sama halnya dengan nilai varian. Kita menuju ke mencari varian. Nah, di sini kita mencari varian atau ragam. Tadi sudah diketahui bahwa nilai rata-ratanya adalah 6. Rumus untuk mencari varian adalah S kuadrat sama dengan 1/N, itu sama aja nanti dibagi N semuanya, dibagi banyak datanya. Nah, untuk menyingkat seperti ini ya, 1/N dikali sigma jumlahan dari XI dikurangi X bar, persis seperti tadi. Kalau tadi simpangan rata-rata itu adalah dinilai mutlak, kalau ini dikuadratkan. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita coba masukkan ke rumus S kuadrat sama dengan, nah, di sini berarti XI-nya yang pertama adalah 2. Berarti 2 dikurangi rata-ratanya adalah 6. Berarti 2 kurangi 6 dikuadratkan. Ditambah 4 dikurangi 6 dikuadratkan. Ditambah 5 kurangi 6 dikuadratkan. Ditambah 6 dikurangi 6 dikuadratkan. Ditambah 7 dikurangi 6 dikuadratkan. Ditambah 8 dikurangi 6 dikuadratkan. Terakhir ditambah 10 dikurangi 6 dikuadratkan. Sama seperti tadi, berarti dibagi N. N itu adalah banyaknya data, berarti ada 7. Gitu. Oke, kita hitung. Berarti sama dengan 2 dikurangi 6 adalah negatif 4 ya. Jadi 2 dikurangi 6 itu negatif 4. Negatif 4 kalau dikuadratkan yaitu adalah 16. Negatif 4 kali negatif 4, 16. Ditambah
4 dikurangi 6 yaitu adalah min 2. Min 2 kalau dikuadratkan, negatif 2 dikali negatif 2 yaitu adalah 4. Ditambah 5 dikurangi 6 yaitu adalah negatif 1. Negatif 1 kalau dikuadratkan adalah 1. Ditambah 6 dikurangi 6, 0. 0 kuadrat berarti 0. Ditambah 7 dikurangi 6 yaitu 1. 1 kuadrat tetap 1. Ditambah 8 dikurangi 6 yaitu adalah 2. 2 kuadrat 4. Ditambah terakhir 10 dikurangi 6 yaitu 4. 4 kalau dikuadratkan yaitu 16. Nah, di sini langsung kita bagi 7. Oke. 16 ditambah 4 tambah 1 tambah 1 tambah 4 tambah 16 adalah 42. 42 dibagi 7 yaitu adalah 6. Jadi untuk variannya adalah 6. Seperti itu. Contoh terakhir yaitu kita mencari simpangan baku. Kita mempunyai variannya 6, S kuadrat sama dengan 6. Untuk simpangan baku sendiri rumusnya adalah akar dari varian. Jadi simpangan baku itu S berarti akar dari S kuadrat. Padahal S kuadrat tadi 6 berarti simpangan baku S sama dengan akar dari 6. Akar dari 6 bisa nggak ini dijabarkan? Nah, 6 itu karena dia udah sederhana berarti udah tetap akar 6. Itu ya. Nah, demikian tadi untuk ukuran penyebaran data. Terima kasih, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.